Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah alat ukur dan pengukuran elektronika pada pertemuan kedua. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang dasar-dasar pengukuran. Minggu ini kita akan bahas lanjutan dari dasar-dasar pengukuran. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi pertemuan kedua alat ukur dan pengukuran elektronika. Minggu lalu kita sudah bahas tentang dasar-dasar pengukuran mulai dari definisi, kemudian hingga kita mendapati statement bahwa no measurement is perfect. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita saksikan dulu video berikut ini. Now let's look at something that is accurate but imprecise. In this case, I'm still hitting what I'm aiming at. The arrows are generally going towards the middle, so I'm still accurate. However, as you can see by the wider spread, I'm not as precise. Is it possible to be precise but inaccurate? Of course. In this case, I'm still aiming at the center of the target, but my shots are landing far to the left, so I'm not accurate. However, because all the arrows are grouping very closely together, I'm still precise. So let's look at the ideal of being accurate and precise. So this spread shows that I am both hitting what I want to hit, and that is the center of the target, which means I'm accurate, and it's all grouping inside the center of the ring. Therefore, for the purpose of this test, you could say I'm precise. And lastly, not accurate, not precise, which for most of us is normal. Ya, faktor pengukuran ada beberapa. Yang pertama adalah error atau kesalahan, kemudian ada presisi, kemudian ada akurasi, dan kemudian ada resolusi, reliability, dan validity. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah error atau kesalahan. Kesalahan adalah penyimpangan variabel yang diukur dari harga sebenarnya. Terus kemudian akurasi itu adalah tingkat kedekatan suatu hasil pengukuran terhadap nilai sesungguhnya variabel yang diukur. Kemudian ada presisi. Presisi adalah suatu kemampuan untuk mendapatkan hasil yang serupa pengukuran dilakukan berulang-ulang. Berdasarkan video di awal tadi, terdapat 4 tipikal dari pengukuran. Yang pertama adalah, video pertama, memiliki akurasi tinggi tapi presisi rendah, di mana anak panah mencapai target pada sesuai dengan tujuannya, namun berada pada titik-titik yang tidak berdekatan. Jadi akurasi tinggi, presisi rendah. Video yang kedua menunjukkan bahwa presisi tinggi, akurasi rendah, di mana anak panah berkumpul pada satu titik tertentu, tapi bukan target dari si pemanah. Kemudian yang ketiga itu adalah akurasi tinggi, presisi tinggi. Jadi tepat pada target di tengah dan berkumpul pada titik tersebut. Ibarat pada saat kita melakukan pengukuran, kita mendapatkan hasil yang sesuai atau mendekati dengan nilai sesungguhnya dari measuran, dan pada saat kita cobakan berulang kali, mendapatkan hasil yang sama. Dan kemudian video yang keempat menunjukkan bahwa tidak
akurat dan tidak presisi, atau akurasinya rendah, presisinya rendah. Jadi anak panah kemana-mana tidak sesuai dengan targetnya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya resolusi, kemampuan alat ukur memberikan respon terhadap perubahan variabel yang diukur, perubahan terkecil variabel yang diukur. Kemudian ada reliability, di mana pernyataan tentang konsistensi ketika nilai-nilai besaran ukuran tersebut diperoleh pada percobaan yang berbeda. Jadi ini mirip dengan akurasi, tapi dari sisi alat yang kita gunakan, apakah reliable atau tidak. Sehingga kalau misalkan dia reliable, hari ini diambil datanya seperti itu hasilnya, kemudian besok atau lusa atau minggu berikutnya diambil datanya akan menghasilkan nilai yang sama. Kemudian ada validity, di mana pernyataan seberapa atau bagaimana sebuah instrumen secara aktual mengukur apa yang akan diukur. Jadi memang berhubungan dengan kita mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, sehingga ada proses yang disebut dengan validity. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengukuran, terus kemudian ternyata alat yang diukur tidak sesuai, maka diragukan validitasnya. Kita akan coba bahas satu persatu, mulai dari kesalahan pengukuran atau error. Kita lihat ilustrasi berikut ini, di mana resistor yang diukur sebesar 1,5 ohm, tapi di hasil itu sebesar 2 ohm. Multimeter menunjukkan nilainya adalah 2 ohm. Berarti di sana ada penyimpangan dari nilai sebenarnya. Itu yang disebut dengan kesalahan atau error measurement. Nah, ini juga terdapat kesalahan sebesar 0,01 ohm. Kemudian ini juga merupakan error atau kesalahan pengukuran, di mana tampilan dari osiloskop menunjukkan adanya ripple, sehingga dia tidak smooth seperti sinyal kotak. Sehingga kita bisa definisikan error atau kesalahan pengukuran itu merupakan suatu penyimpangan antara nilai yang dihasilkan oleh sensor atau instrumen yang digunakan untuk mengukur dengan nilai measuran sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita bagi error, kita bisa membaginya dalam beberapa jenis error atau kategori error, yaitu pertama error statik dan error dynamic. Kemudian dari error statik sendiri itu terdapat gross error atau kesalahan umum, systematic error, kemudian ada random error, dan di systematic error sendiri nanti terbagi dua lagi, yaitu environmental error karena kondisi lingkungan kesalahannya, dan karena kondisi dari alat ukur atau instrumen error. Penasaran dengan penjelasan kategori error? Silakan saksikan pada video part kedua.